Halo YouTube, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Outback. Film ini diangkat dari kisah urban legend di Australia. Film yang bergenre drama horror thriller ini telah rilis pada Juni 2020. Menceritakan tentang sepasang kekasih berasal dari USA yang tengah berlibur ke Australia. Dan selama liburan mereka mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga seumur hidup mereka. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang baru tiba di bandara Australia yang bernama Lisa dan Wade. Mereka berencana liburan di Australia selama 2 minggu. Namun baru hari pertama mereka tiba di Australia, tampak ketegangan dari wajah mereka seperti ada masalah yang tidak jelas penyebabnya. Wade dan Lisa pergi ke tempat penyewaan mobil menggunakan taksi. Mereka akan menggunakan mobil tersebut selama liburan di sana. Di mobil, Wade melempar kotak cincin ke dashboard. Lisa mengatakan ia seharusnya menyimpan kotak tersebut di tempat yang aman. Namun bagi Wade percuma saja, karena Lisa bahkan tidak mau melihat cincin tersebut yang sudah Wade desain dari jauh hari. Put the ring somewhere safe. I designed it for you and you didn't even look at it. Tak ingin buang-buang waktu, mereka langsung menghabiskan hari pertama liburan mereka ke tempat-tempat yang menarik dan berfoto bersama. Mereka berusaha menutupi masalah yang sedang mereka hadapi agar liburan ini tidak sia-sia. Tujuan berikutnya adalah pantai Copacabana. Setibanya di sana, Wade merasa heran karena tidak ada seorang pun di pantai tersebut. Namun, Lisa terus memaksa Wade untuk bermain dan berenang di tempat itu. Tak ingin membuat Lisa sedih, Wade pun menuruti keinginan Lisa. Seketika mereka melupakan masalah mereka dan mencoba untuk menghibur satu sama lain. Hingga saat mereka berenang, tiba-tiba kaki Wade disengat oleh ubur-ubur yang menyebabkan luka bakar yang lumayan parah. Malam harinya, mereka beristirahat di mobil, namun Lisa merasa kurang puas bermain di pantai karena insiden tadi. Lisa membuka salah satu situs dan menemukan tempat tujuan mereka selanjutnya yang bernama Bukit Uluru. Bukit tersebut berada di pedalaman sejauh 1000 km lebih. Namun Wade awalnya tidak menyetujuinya karena tempat tersebut sangat jauh dari keramaian. Kembali lagi dengan sifat egois Lisa, ia memaksa Wade untuk pergi ke Bukit Uluru. Untuk kedua kalinya Wade kembali mengalah dan mengikuti kemauan Lisa. Keesokan paginya mereka pun berangkat menuju Bukit Uluru yang ternyata memakan waktu hingga 32 jam lamanya. Dengan kaki yang masih terluka, Wade masih berusaha untuk membuat kekasihnya bahagia. Waktu demi waktu mereka lalui di perjalanan dan melihat indahnya pemandangan. Wade menggunakan GPS untuk pergi ke tempat tersebut. Mereka berhenti di pom bensin yang terdapat minimarket di dalamnya untuk membeli cadangan bensin dan beberapa makanan dan minuman. Tak terasa malam pun tiba, mereka bermalam di suatu motel untuk beristirahat. Namun, Wade terlihat memikirkan masalah mereka kembali yang sampai saat ini belum diketahui apa masalah yang sedang mereka hadapi. You okay? Just tired. Can't we just go back to the way we've been? It's different now. But I'm still here. For how long? What more can I do for you? It's not just about you. Why would we matter? It's always about you. Keesokan paginya, setelah sarapan mereka pun melanjutkan perjalanan ke Bukit Uluru. Pemandangan yang sebelumnya dipenuhi dengan tanaman hijau dan berbagai pepohonan, kini mereka mulai memasuki hamparan yang luas dan tandus. Bahkan, GPS mereka pun yang masih menunjukkan jarak sejauh 1087 km, tiba-tiba mengalami rerouting, yang menyebabkan GPS sering salah menunjukkan arah. Wade masih mencoba mengikuti perintah GPS tersebut, hingga GPS tersebut menyuruhnya untuk berputar arah. Wade pun tak lagi mempercayai GPS-nya dan mencoba mengikuti jalan tanah di depannya sembari berharap ada seseorang yang mereka temui. Wade pun berhenti sejenak. Lisa memarahi Wade karena membuat mereka tersesat dan tak kunjung menemukan jalan keluar. Mereka kembali mengalami pertengkaran di sini, hingga Lisa tak sengaja mengucapkan bahwa ia tak ingin menjadi istri seorang tentara seperti Wade. Padahal Wade sangat mencintai Lisa dan siap mati untuk Lisa. Terlihat raut sedih dan kecewa yang mendalam dari wajah Wade. I don't want to be an army wife. 4 years is a long time. Thinking about what happened.
Your mom would want this. You can't keep saying you love me if you don't want to get married. Married, have 2 screaming kids, buy a house, the whole shebang. I do love you. I'm just not sure we should get married yet. I'd do anything for you. I'd lay down and die for you. Tak ingin panjang lebar bertengkar, Wade dan Lisa pun memutuskan untuk pergi ke atas bukit guna mendapatkan sinyal dan melihat jalan terdekat. Di perjalanan menuju bukit, Wade mengajak Lisa bercanda dan mengobrol agar perjalanan mereka tidak terasa melelahkan. Tak terasa matahari mulai terbenam dan hari pun mulai gelap. Mereka yang baru tiba di atas bukit tak dapat menemukan apapun di sana. Tak ada sinyal dan juga tak tampak adanya jalan raya. Tak ingin perjalanan jadi sia-sia, mereka habiskan momen tersebut untuk berfoto-foto. Lalu mereka pun menuruni bukit untuk kembali ke mobil dan beristirahat. Namun, berjam-jam sudah mereka berjalan tak kunjung menemukan mobil. Mereka tersesat di tengah hamparan luas dan dinginnya malam yang mulai menusuk ke badan mereka. Tak ingin buang-buang tenaga, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Keesokan paginya, mereka pun terbangun dan berharap kali ini dapat menemukan mobil. Namun, luka di kaki Wade semakin hari semakin parah yang membuatnya sulit untuk berjalan. Memulai lagi pencarian mereka di tengah hamparan luas yang tandus, yang dipenuhi hewan-hewan berbahaya. Tenaga mereka mulai habis, rasa haus dan lapar pun menghampiri. Namun hal tersebut tak menghalangi niat mereka demi bertahan hidup. Seharian sudah mereka berjalan mencari mobil namun tak kunjung ditemukan. Malam pun kembali datang, pikiran mereka mulai tak fokus karena tak ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuh mereka. Langkah mereka pun terhenti dan Lisa mengatakan ingin menikah dengan Wade apabila mereka berhasil keluar dari tempat ini. Lalu mereka pun kembali tidur sambil berharap hari esok akan lebih baik. Ketika sedang terlelap, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang datang dan masuk ke baju Lisa. Dua hari sudah mereka tersesat. Wade terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Lisa yang tak kunjung bangun. Wajahnya membiru. Wade berteriak memanggil seseorang walaupun dia tahu tak akan ada yang mendengarnya. Tak putus asa, ia pun menggendong Lisa walau dengan luka di kaki yang semakin parah. Hari semakin sore, Lisa pun tak kunjung sadar. Namun Wade tetap berusaha mendampingi Lisa apapun keadaannya. Tak lama kemudian ia melihat pesawat yang melintas. Wade berusaha memanggil pesawat tersebut, namun pesawat itu tak menyadari keberadaan Wade. Lalu, Wade mengumpulkan beberapa batu yang ia susun hingga membentuk suatu tulisan SOS, yang artinya membutuhkan pertolongan, sambil berharap ada keajaiban yang datang menghampiri mereka. Wade ingin kencing, berbarengan dengan haus yang teramat sangat. Tak ingin air kencingnya terbuang sia-sia, ia pun mengambil botol di tempat tidur mereka sebelumnya, untuk menampung air kencingnya, meninggalkan Lisa sementara sebelum malam tiba. Sambil berjalan, Wade memberikan tanda di jalan yang ia lewati. Tak lama kemudian Lisa tersadar dari pingsannya. Badannya menggigil, ia lapar dan kehausan. Rasa sakit karena gigitan kalajengking masih mengantuinya. Di sisi lain, Wade menemukan botol dan kencing di botol tersebut. Dengan terpaksa, ia meminum urinnya sendiri sekedar melepaskan dahaga. Karena berhari-hari sudah tempat tersebut tidak dituruni hujan, dan setetes pun cairan tidak masuk ke tubuh Wade. Di sisi lain, Lisa mendengarkan suara hewan buas dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Wade yang baru tiba pun tak menemukan Lisa di sana. Ia panik dan berteriak memanggil nama Lisa. Ia menyesal meninggalkan Lisa walau hanya sementara. Lisa! Lisa! Dan pada akhirnya malam itu mereka habiskan dengan kesendirian. Esoknya matahari pun terbit, membawa setitik harapan semu bagi mereka. Lisa terbangun dengan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Ia menghisap air-air yang berada di daun dan batang tanaman. Di sisi lain, Wade menghabiskan semua urin yang ia tampung karena tak tahan menahan rasa hausnya. Wade terus berjalan sambil tetap memberi tanda. Akhirnya ia menemukan mobil yang selama ini mereka cari. Wade mencari makanan atau minuman dalam mobil, namun ternyata semua sudah habis tak bersisa.
Ia baru sadar beberapa hari lalu meninggalkan mobil dalam keadaan lampu menyala, menyebabkan baterai mobil tersebut habis dan mobil tak bisa hidup. Ia marah, kecewa, frustasi sama keadaan. Wade teringat akan Lisa yang pasti sedang kehausan. Ia pun meminum cairan sabun pembersih kaca mobil sebanyak-banyaknya untuk dikeluarkan kembali menjadi urin dan menampungnya dalam botol. Sakit perut mulai terasa, luka di kaki semakin parah. Ia berjalan dan terus teriak memanggil Lisa hingga malam tiba. Namun mereka tak kunjung berjumpa. Lisa yang merasa bahwa ini akan menjadi hari-hari terakhirnya, merekam video dirinya agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain. Ia berpesan jangan sia-siakan orang yang kau sayang, jangan kecewakan mereka, karena percuma kau berada di tempat yang paling indah di bumi apabila hanya seorang diri. Seperti yang Lisa rasakan sekarang, ia menyesal selama ini menyakiti hati Wade. Ia sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa Wade. Ia pun meminta maaf pada Wade dan berterima kasih sudah menjadi kekasih yang terbaik, selalu menjaga dan mendampinginya sejak ibunya meninggal. Hari keempat mereka terdampar. Lisa mencoba menjilati batu dan memakan daun-daun karena tak sanggup menahan lapar. Di sisi lain, Wade merasakan sakit perut yang luar biasa. Ia berusaha tak meminum urin yang dia kumpulkan demi Lisa. Tiba-tiba, Wade mengalami batuk-batuk yang mengeluarkan darah. Sakit yang ia derita semakin parah. Karena hari sudah terang, Lisa dapat melihat Wade yang ternyata tak jauh dari posisinya. Ia menghampiri Wade yang tengah sekarat. Lisa memeluk Wade dan tak ingin melepaskan Wade walau sebentar. Wade minta maaf kepada Lisa karena tak bisa membuat Lisa bahagia dan menyuruh Lisa untuk pergi ke mobil mengikuti tanda garis yang Wade buat sebelumnya. Wade memberikan botol urin ke Lisa untuk bekal di perjalanan ke mobil. Lisa tak ingin meninggalkan Wade, namun Wade terus memaksanya untuk pergi, karena di sana lebih dekat dengan jalan raya, sehingga ada orang yang bakal menemui Lisa. Tak sanggup lagi menahan rasa sakit, Wade mulai menghembuskan nafas-nafas terakhirnya. Lisa tak kuasa menahan tangisnya. Ia berteriak dan meminta maaf karena telah menolak lamaran dari Wade. Namun penyesalan selalu datang terlambat. What's wrong with you? I'm sorry I said no. I just wasn't ready. I am now. Lelaki yang selalu memperjuangkan Lisa kini telah tiada. Cincin dari Wade akan menjadi bukti perjuangan Wade yang ia sia-siakan. Malam itu Lisa habiskan dengan berduka dan memeluk jasad Wade hingga esok pagi. Keesokan harinya Lisa pun terbangun. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi. Ia memandangi tubuh Wade yang sudah tak lagi bernyawa. Lisa terus merasa menyesal dan meminta maaf. Ia pun kembali mengenang masa-masa bersama Wade. Lisa merasa apabila ia menerima lamaran Wade, maka semua ini tidak akan terjadi. Mereka pasti masih bersama, namun apalah daya. Wade sudah pergi dan berharap Lisa dapat melanjutkan hidup walau tidak dengan dirinya. Lisa pun berjalan mengikuti tanda yang telah Wade buat dan menghabiskan semua air. Lisa pun sampai dalam mobil dan mengambil cincin dari Wade. Tiba-tiba, ular yang besar melilit tangan Lisa. Lisa berusaha diam setenang mungkin hingga ular tersebut pergi. Ketika ular itu lengah, Lisa langsung keluar dari mobil. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka kotak cincin dari Wade. Ia pandangi cincin indah tersebut dengan penuh penyesalan yang mendalam. Tak terasa malam pun tiba. Lisa membuka foto demi foto bersama Wade. Dan membuka salah satu video dirinya di pesawat. Di video tersebut, ia meminta maaf kepada ibunya yang sudah meninggal karena telah menolak lamaran dari Wade di depan banyak orang dan membuat hati Wade hancur. Hey, Mom. Eileen, and just proposed to me in front of everybody, and I said no.
Pagi harinya, badan Lisa terasa sangat lemas. Tak sanggup ia bangun dari tidurnya. Namun tiba-tiba, seseorang datang dan memberinya minum. Lisa pun membuka matanya. Ia membayangkan itu adalah Wade, yang ternyata adalah seorang wanita penggembala yang mengetahui keberadaan Lisa dari tulisan darurat yang Wade buat sebelumnya. Jasad Wade dipulangkan ke USA dan dokter menyatakan Wade meninggal karena dehidrasi parah dan gagal ginjal akibat meminum cairan sabun. Dan film pun selesai. Dari film ini dapat kita ambil pelajaran, jangan sia-siakan pengorbanan orang yang mencintaimu. Kau tak akan tahu berapa lama orang tersebut dapat bersamamu. Jangan sampai karena sifat egois menimbulkan rasa penyesalan seumur hidupmu yang sulit untuk dilupakan. Oke, sampai sini saja. Semoga video ini tidak membuat kalian bingung. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear.